Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan bertemu lagi bersama channel yang selalu membersamai Anda untuk menyampaikan informasi-informasi penting tentang hal yang perlu diketahui sebagai tambahan wawasan dan ilmu. Pada video ini, kami suguhi paparan tentang suatu kejadian luar biasa dan menakjubkan yang kebanyakan orang belum mengetahui, sehingga terkadang dianggapnya sebagai suatu kejadian yang tidak benar, atau bahkan sebagai suatu kejadian yang mustahil. Oleh karena itu, kami sarankan agar Anda menyimak dengan seksama penjelasan yang ada di dalam video ini, agar tidak keliru dan gagal paham. Bagi Anda yang baru mampir di dalam channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kami bersemangat untuk memberikan sajian informasi yang lebih menarik, dan Anda tidak ketinggalan informasi yang kami tayangkan melalui video-video yang akan datang. Sahabat Darul Ilmi Channel, ketika Anda membaca judul video ini, yang menyebutkan bahwasanya Nabi Musa menempeleng malaikat Israel, wow, spontan Anda mungkin kaget dan meragukan kebenarannya. Sebab sepintas memang merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Itu sangat dimaklumi, karena secara logika hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Sebab yang menempeleng manusia, sedangkan yang ditempeleng adalah seorang malaikat. Apalagi malaikat tersebut adalah sosok malaikat yang paling ditakuti oleh makhluk yang bernyawa, khususnya manusia, yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel. Dalam tayangan ini, kami meyakini sepenuhnya dan insya Allah juga berupaya meyakinkan Anda bahwa kejadian tersebut adalah perkara yang hak. Artinya merupakan informasi yang berasal dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat di dalam sebuah hadis yang sahih. Di dalam keyakinan seorang mukmin, apa yang telah disampaikan oleh Rasul dengan derajat hadis sahih wajib diyakini kebenarannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasul-Nya, sebagaimana yang termaktub di dalam firman-Nya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu berasal dari hawa nafsunya, tidak lain semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm, ayat 3-4. Adapun hadits yang meriwayatkan tentang penempelengan Nabi Musa kepada malaikat Israel adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kejadiannya berawal dari datangnya perintah Allah yang mengutus malaikat Israel untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Melalui malaikat maut, Allah mengabarkan bahwa ajal Nabi Musa sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Para ahli sejarah menyebutkan, ketika itu Nabi Musa telah berumur 120 tahun. Pada saat malaikat Israel menemui Nabi Musa, beliau diizinkan oleh Allah agar menampakkan diri sebagai sosok manusia biasa, bukan dalam wujud aslinya. Malaikat Israel menemui Musa dalam wujud seorang pria. Kedatangannya adalah untuk mengabarkan tentang akan datangnya kematian Musa. Karena kedatangannya mendadak dan tidak dalam wujud Israel asli, maka mengagetkan Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa tidak menyangka bahwa yang datang tersebut adalah malakul maut, maka Nabi Musa memukul malaikat Israel hingga matanya buta. Walau peristiwa penamparan Nabiullah Musa kepada malaikat Israel tersebut terkesan janggal, namun ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenarannya. Adapun bunyi hadis selengkapnya, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut adalah sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang malaikat maut diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia Israel berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Maka Nabi Musa menempeleng malakul maut hingga buta kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah merupakan spontanitas keberanian dan ketegasan yang sudah mendarah daging di dalam dirinya. Nabi Musa mengira bahwa yang datang itu adalah orang yang menakut-nakuti dirinya terkait dengan pencabutan nyawa atau datangnya kematian. Di dalam keyakinan Nabiullah Musa, penentu mati dan hidup bukanlah manusia akan tetapi Rob atau Tuhannya. Kelanjutan kisah dalam hadis itu menyebutkan,
Maka malakul maut kemudian kembali kepada Allah dan berkata, "Engkau kirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan mati, dan dia mencolok mataku." Kelanjutan dari matan hadis ini memberikan informasi kepada kita, apa yang dilakukan oleh malaikat Israel adalah wujud dari kepatuhan dan ketaatan akan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Artinya malaikat Israel tidak melakukan perlawanan atas perlakuan Nabi Musa terhadap dirinya. Karena secara prosedur, Allah hanya menugaskan kepada dirinya untuk memberikan informasi tentang akan datangnya kematian Nabiullah Musa alaihi salam. Sehingga yang dilakukannya adalah langsung kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan kepada Allah bahwa telah terjadi sesuatu yang menimpa atas dirinya secara apa adanya. Sangat jelas di dalam kalimat yang berbunyi, "Engkau kirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan mati, dan dia mencolok mataku." Tatkala malakul maut menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa matanya telah dicolok sampai buta, maka dengan kemahakuasaannya, Allah mengembalikan penglihatan malaikat Israel seperti sedia kala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malakul maut untuk kembali menjumpai Nabiullah Musa yang kedua kalinya. Runtutan peristiwa dipulihkannya penglihatan malakul maut oleh Allah, dan perintah Allah agar malaikat Israel kembali menemui Nabiullah Musa alaihissalam itu masih terdapat di dalam kelanjutan hadis tersebut. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan malaikat Israel dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku Musa dan katakan, apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu masih menginginkan hidup, letakkan tanganmu di punggung lembu. Untuk setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, engkau masih berkesempatan hidup selama 1 tahun." Para ulama hadis memberikan penjelasan bahwa kehadiran malaikat Israel yang kedua kali ini dalam bentuk dan wujud asli. Sehingga Nabiullah Musa langsung mengenali bahwa yang menemuinya adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakul maut juga menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada Nabiullah Musa untuk yang kedua kali ini. Tidak lain adalah untuk menyampaikan berita bersyarat yang harus dipilih oleh Musa alaihissalam, yaitu menanyakan kepada Nabi Musa, apakah dirinya masih berkeinginan untuk hidup lebih lama di dunia ataukah menginginkan mati. Ketika beliau Musa diberikan alternatif seperti itu, Musa tidak langsung memilih satu dari dua pilihan yang disampaikan malaikat Israel. Namun Musa balik bertanya kepada Israel, "Lalu apa yang akan terjadi setelah mendapat tambahan umur?" Maka Israel mengatakan, "Nanti selanjutnya juga akan mengalami kematian." Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memilih untuk diwafatkan sekarang. Dialog tanya jawab antara Nabi Musa dengan Israel tercantum di dalam kelanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan riwayat Imam Ahmad tadi. Bunyi kalimat kelanjutan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Musa bertanya, "Setelah itu apa?" Dia menjawab, "Kemudian kamu akan mati." Kemudian Musa berkata, "Sekarang kematian itu sudah dekat. Tuhanku, matikan aku di bumi yang dekat dengan Baitul Maqdis Yerusalem dengan jarak 1 lemparan batu." Sahabat Darul Ilmi, ternyata Nabi Musa mempertanyakan bagaimana nasib dirinya setelah diberikan umur tambahan dan kemudian apa yang akan terjadi atas dirinya. Malaikat memberikan penjelasan bahwa beliau Musa nanti pun akhirnya akan wafat. Mendengar jawaban dari malakul maut itu, pilihan Nabi Allah Musa sungguh di luar dugaan. Beliau memilih agar diwafatkan oleh Allah sekarang juga. Kalaulah Anda para pemirsa didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dan kedatangannya menawarkan apakah masih mau hidup ataukah mau mati sekarang, maka kami yakin pemirsa akan memilih hidup sekian tahun lagi. Apa yang menjadi pilihan Nabi Musa bukanlah seperti pilihan pemirsa dan kita pada umumnya. Beliau lebih memilih untuk mati sekarang. Musa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan di tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis Yerusalem. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi apa yang menjadi permintaan baginda Nabiullah Musa alaihissalam tersebut. Ini sebagaimana disabdakan oleh beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kelanjutan hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ahmad tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Demi Allah, kalau sekiranya aku berada di sana, akan kutunjukkan kepadamu makamnya, yaitu di pinggir jalan dan di dekat tumpukan-tumpukan pasir merah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Sahabat DIC Rohimakumullah,
Sekarang marilah kita ambil hikmah dari peristiwa luar biasa dan langka terjadi, sebagaimana telah sahabat simak pada video ini. Adapun hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik, antara lain. 1. Sebelum kematiannya para nabi diberi kesempatan untuk memilih antara ingin dicabut ruhnya, ataukah ingin tetap hidup. Dalam pilihan seperti ini, para nabi memilih diwafatkan untuk bersanding dengan Robnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. 2. Karena sifat maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika sosok manusia biasa atau bahkan yang mempunyai kedudukan sebagai nabi, ketika melakukan kesalahan atau khilafan di sisinya, Allah akan cepat mengampuni. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang melakukan kesalahan atau dosa hendaknya bersegera menuju ampunan Allah. Karena ampunannya adalah seluas langit dan bumi. 3. Kematian adalah suatu kepastian dan tidak mungkin dihindari manusia, bahkan jika ajal telah datang, maka tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya sesaat saja. Kematian menjadi pengingat kepada semua yang memiliki nyawa, agar senantiasa menyiapkan bekal yang akan memberikan manfaat untuk kehidupan setelah kematiannya, yaitu melaksanakan pengabdian atau ibadah kepada Sang Pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking taat dan patuhnya, maka ketika di dalam menjalankan perintah membuat dirinya tersakiti, dia pun tidak akan melakukan pembalasan, kecuali Allah memerintahkannya untuk membalas. 5. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tingginya kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sesuai dengan derajat ketakwaan hambanya. Sahabat DIC rahimakumullah, demikianlah akhir dari tayangan video ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah sekaligus menjadikan sebagai ibroh dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di dalam tayangan-tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.